Hinja. Waalaikumsalam. Kenapa, Vin? Oh iya. Gimana Hinja kabarnya? Baik. Gimana kamu? Alhamdulillah baik juga. Dengar-dengar kamu ada ini nggak sih rencana mau bikin kos dulu? Lu bilang. Iya. Kenapa nih? Ada tawaran bagus kok? Nah kebetulan ini alhamdulillahnya aku sekarang lagi merintis nih dapat kerjaan sebagai agen properti pertanahan begitu. Nah aku ada tanah nih yang bisa aku tawarin kamu. Nah sekitar sini juga Gunung Pati. Kamu kan tinggalnya kan di dekat taman siswa nih. Nah Iya. jadi pas dong. Nah cocok tuh untuk mahasiswa-mahasiswa kampus yang lagi pengen ngekos kan di sekitar UNES. Gimana? Mau nggak? Boleh. Kayaknya aku tertarik deh. Kapan nih kita bisa ngobrol bareng buat bahas itu? Gimana kalau besok? Masuk. Halo. Gimana tadi? Ini buat temannya. Iya, aku Asya. Jangan sakitin ya. Iya. Jadi gimana? Oh iya, jadi kan kamu nawarin tanah tuh. Yang di mana tadi? Semarang. Pati Iya. dan taman siswa Iya, sekarang. Iya. Itu kira-kira tanahnya kayak gimana ya? Nah, oke. Untuk tanah itu seperti ini. Ada foto aslinya dan ukurannya seperti ini. Panjangnya berapa tuh? Panjangnya itu sekitar 650 meter dan lebarnya itu ada di kisaran 400 meter. Itu. Oh, buat harganya tuh berapa? Satu per meternya? Kalau untuk per meternya itu sekitaran 400 meter. Nah, patokan keseluruhannya itu ada di 1,2 miliar. Nah, gitu. Tapi untuk dari si pasarnya itu dia nawarin sekitaran 800 juta begitu. Hah? Murah banget. Dari Iya. 1,2 turun ke 800. Iya. Jadi nego ke situ. Bisa. Murah banget. Hmm. Kamu punya kayak apa? Kayak bukti keabsahannya nggak? Ini saya ini untuk sertifikat SHM itu dari sini. Boleh kita lihat? Boleh. Oke. Saya kasih. Loh, tapi kok ini kayaknya fotokopian ya, bukan sertifikat asli? Iya, ini tuh fotokopi udah dilegalisir. Untuk sertifikat aslinya itu ada di Indonesia. Kita harus cek dulu nggak Iya sih? sih, Biar biar tahu. aman apa enggaknya. Banyak juga penipuan. Benar banget. Bukan berarti kita nuduh kamu sebagai penipu ya, cuman karena kita sebagai pembeli, kita tuh harus tahu pentingnya untuk membeli suatu dengan legalitas yang aman. Iya, nggak apa-apa. Oke, berarti gak apa-apa kalau misalnya kita nanti cek dulu, habis itu kita kasih nilai. Iya, boleh. Atau mau nggak saya temenin ke ibu pasarnya langsung? Gimana? Boleh. Iya, saya temenin ya. Ya, nanti bisa dijadwalkan. Nah, ini nih tanahnya yang milik nama Ibu Pasha. Oh, gede juga ya, gede banget. Dari sana itu kan tadi jaraknya panjangnya sekitaran 650 meter dan untuk lebarnya 400 meter. Berarti ini semua tuh punya Bu Pasha. Iya, dan aman, ya terjamin aman. Karena ibunya singkatnya juga pas saya tanya-tanya itu nggak lagi apa ya, Bersengketa ya? bersengketa nggak. Enggak. Ya. Oke. Bagus sih. Bagus. Strategis Dengan juga. Berapa tadi? Dengan harga berapa? 800 juta ya? Iya, 800 juta. Gimana ya, Sya? Kayaknya aku kayak kurang yakin gitu loh mau beli tanah itu. Jujur aku juga iya. Kayak apa ya? Informasi yang dikasih sama Kevin itu menurutku kurang banget. Dari segi legalitasnya, terus dari segi ya detail dari tanahnya itu perizinannya juga kurang banget. Jadi kayak aku rasa itu kayak gimana ya, kayak kurang yakin gitu loh. Iya kan. Gimana kalau kita sendiri yang cek legalitas kayak keamanan tanah itu tuh gimana?
Boleh sih, kita bisa langsung ke BPN juga kan Iya. tadi sekarang. Tadi juga kata Kevin kan kalau mau cek ke BPN. Udah, boleh. Mau kita ke BPN kita langsung aja. Let's go. Dan biasa bantu Mbak, mungkin bisa dijelaskan dulu masalahnya apa? Jadi gini Bu, saya tuh mau beli sebidang tanah. Nah, tanah itu tuh terdaftar atas nama Ibu Pasha dan nomornya itu 3312/2020. Jadi kita tuh mau ngecek keaslian dari tanah tersebut. Mungkin bisa dibantu Ibu. Sertifikat nomor 3312 atas nama Pas. Bentar ya Mbak, ini sistem menunjukkan nomor sertifikat tersebut atas nama Ibu Nirmala dan sudah ada di tahun 2020. Loh, kok bisa kayak gitu Bu? Ini yang kemungkinan ini sertifikat ganda ya Mbak. Jadi ada 2 sertifikat dengan 2 nama yang beda dan bisa jadi pelanggaran serius. Karena salah satunya bisa saja palsu dan hasil dari penggandaan akta. Tapi itu sudah betul kalau misalkan bukan atas nama Ibu Pasha. Sudah betul Mbak, ini atas nama Ibu Nirmala dan sudah ada di tahun 2020. Kalau gitu cara kita tahu kalau misalnya sertifikat itu bisa ada 2 itu gimana ya Bu? Ini untuk langkah selanjutnya Mbak Bani bisa menghubungi lagi untuk kejelasan agen. Oh, berarti kita menghubungi agen kembali terus menanyakan perihal Ibu Pasha ini ya? Ya betul sekali. Maksud kamu apa-apa kayak gitu? Kamu nipu kita? Ibu apanya? Sertifikatnya kamu kasih kemarin ternyata salah. Aduh, ini kita mana nih? Ya kamu kayak les. Ibu apanya? Saya nggak tahu apa loh. Kita kan kemarin mau beli tanah di kamu, mau beli di agen properti, tapi kamu malah ngasih sertifikat yang bukan milik pemiliknya. Di atas nama ibu pas itu. Iya. Saya udah naik ke BPN. Udah cek BPN, udah cek ke semua macam buat ngecek tanah, keaslian tanah, dan nggak ada sama sekali atas nama Pasha. Kamu tuh gimana sih? Loh, kok bisa? Saya cuma ini loh, cuma menerima barang ini sertifikat yang sudah dilegalisir, terus untuk sertifikatnya kan udah di Pasha. Kita kan harusnya kamu tuh bisa cek and cek kalau kemarin kita jadi beli di kamu gimana? Lu tuh kalau atas kita udah kecil. Kamu bisa tanggung jawab apa buat ini? Oke, kayak gini. Mau duduk dulu nggak? Nggak usah. Oke, langsung saja ya. Gimana kalau kita langsung saja ke ibu pasarnya langsung? Tanyain bagaimana, apakah tanah itu keabsahannya dan sertifikatnya itu apakah asli atau tidak? Oke, Gimana? boleh. Tapi kamu harus pastiin kalau ini akan berjalan lancar tanpa hambatan. Oke, saya jamin. Udah, duluan. Halo, permisi Ibu. Ibu masih kenal saya nggak? Ngurusin tanah pas waktu itu yang kemarin. Saya di propertinya Bu. Mas Kevin ya? Iya, betul. Kalau mau duduk dulu nggak? Oke, boleh. Apa ya Mas? Oke, jadi gini. Kami tuh datang ke sini untuk menindaklanjuti tanah yang dijual ke saya kemarin. Iya betul, di Taman Siswa kemarin. Nah, jadi itu sertifikatnya mereka butuh yang asli itu loh. Saya kan berupa legalisirnya saja. Nah, dan kemarin itu mereka teman saya ini cek ke BPN itu nama ibunya nggak terdaftar di sana. Jadi butuh proses ke ibunya langsung buat gimana ya keabsahannya itu bagaimana. Tapi saya ada kok sertifikasi. Belum yang benar. Benar. Kita cek sendiri loh Bu ke BPN. Bukan atas nama nggak ada, adanya nama Nirmala. Siapa terusan Nirmala itu? Nggak tahu, saya nggak tahu. Saya kan cuma ngejualin. Loh, Pasha sama Kevin jangan bersongkong kalau kayak gitu dong buat Enggak loh, sumpah. Saya hanya menjalankan tugas saya loh. Dia yang ke saya, terus saya hanya menjalankan tugas saya sendiri. Mas Kevin bilang nggak tahu, Bu Pasha bilang nggak tahu, terus yang benar siapa? Nggak tahu. Soalnya Ya kok bisa bilang nggak tahu? ini tanah punya siapa terusan? Ini tanah punya saya. Loh kenapa nggak tahu? Nggak tahu, saya kan cuma ngejualin. Kamu kan jangan Saya cuma bilang uang. Ini masalahnya besar kok. uang, kita tuh udah mau
Iya. Gimana tuh Mas Om? Kalau gini saya nggak ikut campur loh. Nggak bisa gitu. Nggak bisa dong. Kita terus tunjukkan aja betul. Tapi juga Tapi yang berawalnya dari simbanya kan, ibunya. kita jadi beli tanah apa enggak? Banyak orang berpikir bahwa membeli tanah itu cukup dengan bayar, tanda tangan, dan dapat sertifikat. Padahal dalam hukum pertanahan, proses jual beli tanah itu jauh lebih kompleks dan harus berhati-hati. Ketika hak atas tanah tidak jelas atau ternyata ada sertifikat ganda, maka timbul sengketa yang bisa memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Dalam hukum Indonesia sendiri, dasar pengaturan jual beli tanah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang biasa kita sebut UPA. Transaksi jual beli tanah itu dianggap sah apabila memenuhi dua hal. Yang pertama, sah secara perdata dan terdaftar secara administratif di kantor pertanahan. Artinya, tidak cukup hanya ada kesepakatan dan pembayaran antara penjual dan pembeli, namun harus dilakukan juga peralihan hak di depan pejabat pembuat akta tanah atau sering kita sebut PPAT. Kasus sertifikat ganda bukan cuma soal dokumen, tapi soal kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Maka dari itu, prinsip kehati-hatian dan kesesuaian prosedur hukum adalah kunci. Jangan sampai niat membeli tanah malah berujung sengketa panjang. Ingat, hukum agraria bukan soal tanah saja, tapi soal keadilan dan kepastian bagi warga negaranya.